Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih menguat ya, menguat 0,3%, tutup di 7166.98 doji candle dan masih di dalam range inside bar. Jadi tetap mesti hati-hati. Tetap hati-hati aja sih ini sih IHSG-nya. Karena ya IHSG kalau ternyata ngepot ke bawah 7089 berarti ada sinyal atau ada kelanjutan dari sinyal bearish reversal 2 hari yang lalu. Semakin besar kemungkinan atau peluang IHSG ke 6800 lagi atau malah lebih bawah. Atau ya intinya bikin si candle monthly di bulan Mei jadi merah. Nah, tetap stay safe dulu aja lah ya. Kita antisipasi boleh atau ya siapkan strategi-strategi yang sifatnya ngamanin posisi kalau misalnya lagi trading dan lagi ngehold posisi ya. Jangan lupa seperti itu. Pasang fitur-fitur atau memanfaatkan fitur-fitur seperti trailing stop, terus smart ordernya untuk amankan posisi. Pasang SL plus, jangan lupa jualan kalau udah cuan. Kemudian lanjut kita bahas saham yang tentunya kasih cuan. Jadi happy cuan buat beberapa saham. Yang sebenarnya ini saham sih rekomendasi di beberapa waktu yang lalu ya. Pertama ACES, rekomendasinya itu ada di bulan April, malah di pertengahan pertengahan tapi cenderung di awal bulan April ya. Kemudian dapat barang di 478 480 dan target TP1 hari ini dilunasin di 595, tutup di 595 hari ini. Rasanya masih ada peluang untuk lanjut ke target TP2 sih ini ya. Di sekitar 695 700 lah. Mudah-mudahan masih bisa ke sana. Jadi buat yang masih punya barang belum jualan, mau take profit sebagian dulu, sisanya pasang trailing stop atau SL plus boleh. Atau mau di hold semuanya langsung pasang SL plus boleh. Pasangnya boleh di 5560 ya, atau di 540 boleh. Gitu sih. Kalau saya disuruh milih, saya pilih exit sebagian untuk mungkin equity dulu atau nambah-nambahin equity dulu. Sisanya di hold sambil diamankan, geser stop loss yang tadinya di bawah 426 ya. Geser tuh, gesernya lumayan banyak tuh ya, di atas 500 sekarang gesernya. Kemudian saham kedua yang sudah kasih cuan juga adalah si Pegas. Jadi Pegas makin dekat ke target TP2 di 1830. SL plusnya naikin buat yang nge-swing dan masih mau hold. Dari yang kemarin itu misalnya pasang SL plus di 1710 ya. Boleh sih masih dipasang di situ, tapi saya akan pilih SL plusnya naik di 1735. Karena hari ini naik lumayan 3,2% dan sempat naik sampai ke 1815. Maka kalau turun sampai ke 1735 lagi, apalagi lebih bawah, berarti kan ada rejection yang lumayan ya, yang cukup signifikan. Gak ada salahnya exit dulu, entah sebagian atau langsung semuanya, bolehlah diatur sesuai risk management dan risk profile-nya masing-masing. Mudah-mudahan nyentuh atau nyampe dulu di sekitar 1830 lah ya. Next si Cimori akhirnya hari ini lunas target TP1, sempat sampai ke extend TP1 di 5350 ya. Tapi tutupan di 4980 ya, nggak apa-apa sih. Emang targetnya kemarin cuma di 5150, udah lunas. Harusnya udah jualan juga, jadi happy cuan dulu aja buat yang masih punya barang. Pasang SL plus juga diamankan posisinya. Di bawah lo hari ini aja sih di 4760, 4750 atau 4700 boleh. Situ boleh. Atau mau lebih santai kalau misalnya rela kempesnya cukup banyak, pasangnya di 4500 oke sih. Karena area 4720, 4620 itu masih memungkinkan untuk jadi area entry, area demand ya. Ya, pilihannya ada, semuanya keputusan ada di tangan masing-masing investor atau trader. Jadi disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing ya. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist si Era.
Kemarin sempat ada strategi ngantri di 510, stop loss di bawah 476 dan target di 640, target full cycle. Sayangnya belum dijemput hari ini. Hari ini open gap up di 530 dan low-nya baru 520, nyentuh close kemarin doang terus naik. Sebenarnya masih bisa di standby kan order beli di 510 sih ya. Dan stop loss-nya boleh juga tetap di bawah 476 lah, nggak apa-apa. Karena ini masih cukup oke, dan ya kalau ternyata ke bawah 476 ini memang ada tanda bearish reversal yang cukup strong dan peluangnya cukup besar untuk lanjut ke bawah gitu sih. Jadi selama belum nyampe target full cycle, kalau nge-swing dan nyentuh atau nyamperin 510 boleh sih dibeli ya, masih boleh. Stop loss di bawah 476 masih tetap. Kemudian yang kedua ada Raja. Ini Raja udah dapat barang lah harusnya ya. Seenggak-enggaknya di 2300. Tapi paling enggak kalau ngikut atau join di live Instagram pagi tadi waktu live trade, sempat beli sebelum breakout sih harusnya, karena ya begitulah. Stop lossnya di bawah 2010, selama nggak ke 2000 atau lebih bawah, hold dulu nggak masalah. Semoga lancar ke target TP2 ya, ada di area 3150 3140 3150 lah, situlah ya. Kemudian yang berikutnya ada ICBP yang masih oke dipantau, masukin watchlist. Area pertama yang dipantau sih 10375 10350 ya. Kalau mantul dari area situ dibeli silakan, tapi kalau enggak nunggunya di 10.000 kok 10.000 sih, 10.000 dan 9750, baru stop lossnya di bawah 9,5 gitu. Targetnya TP1 masih ada di 11.300 lah ya. Target TP2 sih saya ngincernya di target TP2 tuh di 12.400. Kemudian yang berikutnya ada MAPA. Nah, si MAPA hari ini menguat malah. Kemarin sih ngarepnya ngantri di atau antrian di 595 dan 545, paling nggak 595 lah disamperin. Tapi memang udah sempat dibahas juga ya, kalau mantul di 645 itu boleh dibeli. Jadi sebenarnya ini bisa dijadikan strategi trading sih. Rejectionnya cukup oke. Kalau misalnya minat beli MAPA boleh ngantri. Saya pilih ngantri aja di sekitar 665 gitu, oke. Stop lossnya ya di bawah 625 lah ya. Targetnya tetap di target TP1 dulu di 795-800. Reward rasionya masih oke kalau strateginya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ASRI. Nah, ini ASRI boleh dipantau nih. Di area hijau-hijau ini memungkinkan untuk jadi area support. Jadi di sekitar 145 ya. Kalau misalnya ASRI dalam waktu dekat ke depan ini terkoreksi, ngetes 145 140-an lah terus membal, dibeli boleh. Stop lossnya di bawah 137 dan targetnya mudah-mudahan bisa lanjut ke target TP full cycle di 172, karena ini udah bikin cok sih ya, high value udah di breakout. Meskipun masih ada PR, harus berhasil breakout order block yang cukup oke. Ini order blocknya ada apa namanya, ada imbalance-nya itu sih. Terus berikutnya ada ADI yang masih oke dipantau ya. Buat yang udah punya barang. Nah, yang udah punya barang nih ada beberapa skenario sih. Misal nih, karena hari ini tutup di bawah 7325, mungkin udah ada yang jualan karena ini bisa dibilang ini dominant break sih. Nah, kalau misalnya udah hilang barang, udah jualan, ngantri di bawah ya. Boleh di sekitar 7150 atau di area beli yang kemarin di 6900, 6925, 6950 boleh. Itu sih si ADI. Kalau misalnya baru beli tadi, ini juga sebenarnya area yang cukup menarik sebenarnya. Ini area hijau-hijau ini, mudah-mudahan mantul lah ini si ADI ya. Saya pribadi tetap lebih srek
area, setidaknya area 6650 untuk level apa namanya, level batasnya lah. Kalau ke bawah 6650 baru cut loss gitu sih ya. Kemudian yang berikutnya ada Sido. Sido akhirnya mulai uget-uget ya, belum terlalu niat sih naiknya ya. Tapi hari ini paling nggak naik menguat 2,8%. Oke lah, tutup di 545, mudah-mudahan masih bisa lanjut dan nyampe ke 600-an atau lebih tinggi gitu sih. Selama nggak turun dan tutup di bawah 515, yang lagi ngehold Sido masih bisa disimpan. Kemudian BKSL ini boleh dipantau. Nah ini area belinya di area kotak hijau sih ya. Terus stop lossnya di bawah 96. Yang sebenarnya meskipun sebenarnya area stop lossnya itu di bawah 102, tapi closingnya kalau tutup di bawah 102, 101 ya tutup di 100 atau lebih bawah lah, itu udah nggak enak karena sudah ada setup CB1 untuk sell. Kalau tutup di bawah 101 dia lagi CB1 nya ya, kalau tutupnya di bawah 101. Jadi kalau misalnya mau langsung pasang stop loss ya boleh di bawah 96 sih, untuk ruang antisipasi kalau misalnya ada kegocek gitu ya, biar nggak gampang kegocek. Dihitung-hitung lagi tapi disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya minat beli si BKSL boleh ngantri di 106, 105 boleh, nggak masalah. Kalau mau langsung pasang stop loss pasang di 95. Dan targetnya di 120-an dulu ya, 123 ke situ dulu lah. Mudah-mudahan bisa lebih tinggi karena ini ada peluang si BKSL nembus ke atas 123 dulu, baru nanti kalau ada tanda atau ada sinyal bearish divergence berarti udah ada pelemahan dari uptrend ya, siap-siap lah ya. Nah, di sini malah ada potensi, ada kemungkinan bikin hidden bullish divergence, maka ada peluang lanjut uptrend, ada peluang lanjut nembus ke atas 123 gitu ceritanya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request, yang ada di kolom komen ya. Ngomong-ngomong, ini yang di request ada 2 saham. Yang pertama ada DSNG. DSNG hari ini merah, melemah 1,9%. Yang menarik perhatian itu sebenarnya selama beberapa pekan terakhir dia cukup bertahan di atas garis EMA 20 ini sih ya. Cuman tetap hati-hati kalau ternyata dalam waktu dekat turun ke bawah 750. Jadi batas yang atau level yang dipantau itu di 750. Ke bawah 750 ini akan lebih besar peluangnya untuk lanjut ke bawah 700 sih. Bisa jadi ngetes 750 lagi, 650 lagi. Mudah-mudahan sih enggak ya, karena ini sinyal bullish divergence-nya hitungannya neckline-nya udah di breakout dan cukup oke lah sinyal bullish divergence-nya. Kalau misalnya baru mau beli, saya pilih strategi buy break kali kalau ini ya. Fraktal harusnya ada di 830. Nah, fraktalnya di 830, jadi buy break fraktal aja. Naik ke atas 830 dibeli, stop loss-nya nggak terlalu bawah kalau kayak gitu. Stop loss-nya cukup di sekitar 775 atau kalau bisa lebih fleksibel ya di bawah 750, lebih tanda kutip lebih aman. Targetnya di mana? Targetnya sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya. Target yang bisa dibilang kemungkinan untuk disamperin cukup mudah ya di sekitar 890-an, 900. Tapi mudah-mudahan ini bisa ke, nah ini mudah-mudahan berhasil ke 1000 lagi ya. Di atasnya di sini ada area order block yang belum dites, area 1080, dan kalau digeser atau dilihat di sebelah kirinya ini adalah area support yang di breakdown dan direspon jadi resisten. Maka mudah-mudahan ini berhasil ke 1000-an. Kita lihat nanti. Yang jelas selama enggak ke bawah 750 si DSNG masih tanda kutip masih oke lah kalau mau diincar ya. Kemudian yang berikutnya ada Hexa. Si Hexa ini ada setup sih. Kalau kita lihat di sini paling enggak ada dominant break ya.
dominan breaknya di sini nih. 43 60. Oke. Sudah sampai ke target TP2. Dan bukan area beli sih kalau di sekarang ya, meskipun belum ada sinyal atau belum ada tanda bearish reversal yang cukup kuat. Saya perlu lihat ini. Oke, berarti ini pullback diambil nggak? Enggak ding. Ini pullback nih, ini pullback diambil, berarti ini high valid. 5100 adalah high valid, dan yang saya perlu tahu itu di breakout atau belum. Ternyata sudah ada cok. Nah, menariknya lagi, ini yang jelas strukturnya udah nggak downtrend ya. Tapi saya tetap mengharap ada nge-swing ke bawah dulu lah, supaya ada strategi yang stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede untuk santai trading atau nge-swing, nge-hold santai. Tapi kalau untuk sekarang ini ya, pertama buat yang udah punya barang, SL plusnya pasang di 4940 atau 4930, mentok paling bawah di 4900 lah. Jadi kalau ke bawah 4950 exit dulu, ntar diperhatiin di sekitar 4750-an. Kalau mantul di situ dibeli, kalau enggak ya udah biarin. Nah, kalau diperhatiin 4770 ini kan di breakout ya. Breakoutnya tegas nih, tegas banget. Plus ada imbalance di situ. Jadi area imbalance-nya itu bisa jadi area beli juga ntar. Tapi saya perlu lihat time frame intraday-nya sih. Ini inducement udah diambil ternyata. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut ke atas. Kalau misalnya masih ke bawah, coba tungguin di sekitar 4800-an, 4870, 4850. Kalau mantul dibeli, kalau enggak biarin. Gitu paling ya. Si Hexa mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita lanjut ke saham rekomendasi untuk besok hari Jumat 23 Mei 2025. Sahamnya ada tiga saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur smart ordernya masing-masing. Yang pertama ada Medco. Si Medco memang hari ini naik lumayan 6,5% dan nyamperin 1235. Lunas target TP1, nyamperin 1235, itu adalah high valid. Tadi sih sempat naik high-nya ke 1245 ya. Sempat naik ke atas 1235. Saya pikir tutupan di atas 1235 tapi kempes. Ya oke lah. Berarti level change of karakternya, konfirmasinya geser, bukan di 1235 lagi tapi di 1245 ya, harus tutup di atas 1245. Tapi kalau diperhatikan lagi ini ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 1345 target TP2 sih. Karena kalau kita geser ke time frame weekly aja lah, atau di zoom out yang cukup lebar. Nah, ini mulai nyebrang kan ya, mulai belok. Terus ada peluang dia lanjut ke atas nih, area-area 1350, 1400-an. Nah, jadi strateginya, karena di time frame daily kemarin itu ada candle hijau dimatiin sama si candle merah, lalu candle merahnya dikalahin lagi. Jadi area candle merah ini bisa dijadikan area beli. Jadi strateginya buat yang minat beli Medco belum punya barang atau mau buyback, lebih ke strategi buyback sih, karena sebenarnya sebelumnya pernah ada strategi beli dan udah take profit si Medco-nya. Jadi strategi ini lebih prefer ke buyback, dan jadinya nothing tulus strateginya. Kalau kena stop loss ya udah cuma ngurangin cuan yang kemarin didapat. Kalau lanjut dan naik berarti cuannya double. Strateginya adalah ngantri di 1165, stop loss di bawah 1110, dan targetnya kita nargetin di target TP2 yaitu ada di 1345. Mudah-mudahan sih bisa dijemput dan lancar ke 1345 1400-an. Kemudian saham kedua ada INTP.
yang hari ini juga menguat 5,6%. Ini menarik ya. Menariknya adalah kalau kita perhatiin level resisten minornya, ini highestnya lah, maksud saya highest close-nya di 5.600. Hari ini tuh tutup lebih tinggi 1 tick meskipun ya, tutup lebih tinggi dibandingkan dengan highest close di bulan April. Oke. Kemudian berikut sebelumnya maksud saya itu sudah ada setup, sudah sampai target TP 1, dan di sini balik lagi ini juga ada, ini candle hijau nih, dimatiin candle merah, dikalahin lagi candle merahnya, jadi belinya di area candle merah aja. Jadi strateginya INTP buat yang minat beli si INTP ya, ngantri di 5525 belinya, stop lossnya di bawah 5100, jadi di 5075 boleh, karena itu dari swing, karena di 5100 itu 5100 ya bener, 5100 itu adalah pullback terakhir yang kebentuk dari swing naik terakhir gitu ya. Kemudian targetnya targetnya ada di target TP2 di 6550 lah ya, 6550, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian saham ketiga ada Mika. Nah, si Mika hari ini menguat, ngetes high valid dia. High validnya di 2740 yang sekaligus juga berdekatan dengan extend TP1 di 2760 ya, 2760 2770. Sebenarnya sih agak telat ini si Mika, harusnya hari ini tadi belinya, karena kalau kita perhatiin ganti ke line chart per hari kemarin itu sudah bikin highest close baru, tutup lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan tertinggi sementara di bulan Mei sebelumnya. Di bulan Mei penutupan tertinggi sebelumnya di bulan Mei maksud saya. Jadi highest close sementara sebelumnya itu kan di 2640 tuh. Kemarin tutupan di 2650, meskipun 1 tick ya itu tetap lebih tinggi ya. Jadi kalau kita ganti chartnya ke line chart, zigzagnya ada high yang lebih tinggi gitu. Dan hari ini makin tinggi. Area belinya itu di body candle merah ini loh, jadi di sekitar area 2620, 2560 gitu. Jadi harusnya hari ini udah dapat barang. Tapi buat yang mungkin belum sempat beli atau belum dapat barang, besok bisa diantriin lah di 2620 ya, karena hari ini high validnya di sweep, maka konfirmasi coknya itu kan geser nih, nggak di 2740 lagi tapi di 2760. Sementara belum ada change of character, strukturnya jadi masih downtrend, harus breakout 2760 supaya ada perubahan struktur. Jadi karena tadi high validnya di sweep, saya masih ngarepin ini ada nge-swing ngetes area 2600-an dulu, baru lanjutlah ke atas ya. Stop lossnya di bawah 2470 karena di situ pullback terakhirnya dan sekaligus jadi inducement nih gitu. Dan targetnya ada di target TP2 yaitu di 3040. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, pakailah fitur smart order masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.